Pernahkah kalian mencintai seseorang dengan tulus, tetapi dia tidak pernah menghargai keberadaan kalian? Lalu saat kalian pergi, barulah dia sadar kalau kalian adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya? Ini adalah kisahku. Sebuah cerita tentang cinta yang tak dianggap, luka yang dalam, dan penyesalan yang datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi lainnya. Yuk, support channel ini agar semakin berkembang. Aku menatapnya dalam diam, membiarkan kata-katanya mengendap di dalam hatiku. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, begitu banyak rasa sakit yang ingin kutumpahkan, tapi bibirku tetap tertutup rapat. Aku takut jika aku berbicara, semua pertahanan yang telah susah payah kubangun akan runtuh begitu saja. Aku takut jika aku membiarkan hatiku terbuka lagi, aku akan merasakan sakit yang sama seperti dulu. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia masih memiliki tempat di hatiku. Aku bisa merasakan kejujuran dalam suaranya, bisa melihat penyesalan yang terpancar dari sorot matanya. Lelaki yang dulu begitu angkuh dan tak tersentuh, kini duduk di hadapanku dengan penuh kerendahan hati, memohon kesempatan kedua. Dia menghela napas dalam-dalam, seakan berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi. Aku tidak mengharapkan kau langsung menerimaku kembali, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapatkan kesempatan itu. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang hampir meluap. Kenapa sekarang? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Kenapa setelah aku berusaha keras melupakanmu? Setelah aku membangun hidupku kembali, kau justru muncul dan meminta kesempatan. Dia menunduk, jemarinya saling bertaut erat seakan menahan kegelisahan. Karena aku bodoh, katanya akhirnya. Aku terlalu lama menyadari apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidupku. Aku pikir aku bisa bahagia tanpamu. Aku pikir aku bisa menjalani hidupku seperti biasa. Tapi aku salah. Aku tidak bisa. Setiap hari aku merasa ada yang hilang. Ada sesuatu yang kosong di dalam hatiku. Dan aku sadar, hanya kau yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tahu dia tulus. Aku bisa merasakannya. Tapi itu tidak berarti aku bisa begitu saja melupakan semua luka yang telah dia berikan. Luka-luka itu masih ada, meskipun mungkin sudah tidak sedalam dulu. Aku perlu waktu. Aku perlu memastikan bahwa aku tidak membuat kesalahan dengan membiarkannya masuk ke dalam hidupku lagi. Kalau aku bilang aku butuh waktu, kau akan tetap menunggu. Tanyaku akhirnya, mencoba menatap matanya dengan tajam. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan penuh kesungguhan. Aku akan menunggu selama yang kau butuhkan, jawabnya tanpa ragu. Aku tidak akan memaksamu, tidak akan mendesakmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku tidak akan pergi ke mana-mana. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku tidak pernah menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Dulu, dia adalah seseorang yang selalu yakin dengan keputusannya, yang tidak pernah menengok ke belakang setelah mengambil langkah. Tapi sekarang, dia berbeda. Aku bisa melihat perubahan itu, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku menatap jendela, melihat hujan yang masih turun deras di luar. Seakan langit pun memahami gejolak hatiku yang penuh ketidakpastian. Aku mengingat semua kenangan yang pernah kami lalui bersama. Tawa, air mata, kebahagiaan, dan juga kesedihan. Aku mengingat semua luka yang pernah dia berikan, semua malam-malam panjang yang kuhabiskan dalam kesepian setelah dia pergi. Tapi aku juga mengingat betapa aku mencintainya, betapa aku pernah berharap dia akan kembali dan memperbaiki semuanya.
Aku tidak tahu apakah cinta bisa menyembuhkan semua luka, tapi aku tahu satu hal. Aku masih ingin percaya. Aku menoleh padanya, melihat matanya yang penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, kataku pelan. Tapi aku tidak akan menutup pintu sepenuhnya. Jika kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau sudah berubah, tunjukkan padaku. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dia tersenyum tipis, dan aku bisa melihat ketulusan dalam senyum itu. Aku akan melakukannya, katanya mantap. Aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan ini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan yang perlahan tumbuh kembali di dalam hatiku. Hari itu aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak ingin lagi melihat wajahnya. Tidak ingin lagi mendengar suaranya. Tidak ingin lagi merasakan luka yang terus-menerus menghantuiku setiap kali berada di dekatnya. Aku berjalan tanpa tujuan, membawa hatiku yang telah lelah dan hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu kemana harus melangkah. Yang ku tahu hanya satu. Aku tidak bisa lagi berada di sampingnya. Aku harus menemukan kebahagiaanku sendiri. Meskipun aku sendiri tidak tahu seperti apa bentuk kebahagiaan itu. Tanpa dirinya. Di dalam hati, ada suara yang terus berbisik, bertanya apakah dia akan mencariku. Apakah dia akan menyadari kehilanganku. Tapi aku menepis semua itu. Tidak ada gunanya lagi berharap pada seseorang yang bahkan tidak pernah menganggapku cukup penting untuk diperjuangkan. Aku memulai hidup baru di kota lain, jauh dari kenangan tentangnya. Hari-hari pertama terasa begitu berat. Aku terbiasa melihat wajahnya, mendengar suaranya, merasakan kehadirannya dalam setiap langkahku. Kini, semuanya hilang. Aku harus belajar menjalani hari tanpa dia. Aku mengisi waktuku dengan kesibukan, mencoba mengalihkan pikiranku dari luka yang masih terasa perih. Aku mencari pekerjaan, mulai mengenal orang-orang baru, dan berusaha meyakinkan diriku bahwa hidup tetap harus berjalan. Tapi, di setiap sudut kota yang asing ini, aku masih sering merasakan bayangannya. Kadang-kadang, aku menoleh ke belakang, seolah berharap dia ada di sana, mengejarku, menahanku untuk tidak pergi terlalu jauh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada dia. Tidak ada siapapun yang datang mencariku. Waktu terus berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tanpa kusadari, aku mulai terbiasa dengan kehidupanku yang baru. Aku tidak lagi berharap dia akan datang mencariku. Aku tidak lagi menangisi kenangan yang telah berlalu. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, sesuatu yang selama ini selalu aku abaikan demi mencintainya. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam kopi pagi di balkon apartemenku, dalam tawa ringan bersama teman-teman baruku, dalam buku-buku yang menemani malam-malam panjangku. Aku menyadari bahwa hidupku tidak berakhir hanya karena seseorang tidak bisa mencintaiku dengan cara yang kuinginkan. Aku masih memiliki banyak kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, bahkan jika itu bukan bersama dirinya. Aku mulai bangkit. Karierku semakin berkembang, lingkaran pertemananku semakin luas. Dan yang terpenting, aku mulai merasa damai dengan diriku sendiri. Aku tidak lagi mencari alasan untuk kembali, tidak lagi merasa perlu menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah melihat keberadaanku dengan sungguh-sungguh. Aku berpikir, mungkin inilah akhir dari segalanya. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang berbeda darinya. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, menerima kenyataan bahwa cinta yang dulu kuberikan tidak akan pernah kembali kepadaku dengan cara yang sama. Aku berpikir, mungkin inilah takdirku, untuk belajar melepaskan, untuk menemukan kebahagiaanku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Tapi ternyata, hidup selalu punya caranya sendiri untuk mengejutkanku. Malam itu, saat aku baru saja pulang dari tempat kerja, aku mendengar ketukan di pintu apartemenku. Aku mengernyit,
bertanya-tanya siapa yang datang di jam selarut ini. Aku berjalan menuju pintu, membukanya perlahan, dan saat itulah aku melihatnya. Dia berdiri di sana, napasnya terengah-engah seakan telah berlari jauh hanya untuk sampai ke tempat ini. Matanya menatapku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya, penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan keputusasaan. Hujan turun di luar, membasahi bahunya, membuatnya terlihat semakin lelah dan rapuh. Aku terpaku di tempatku, tidak tahu harus mengatakan apa. Sudah begitu lama sejak terakhir kali aku melihatnya, dan kini dia berdiri di hadapanku, seakan-akan dunia ini baru saja mempertemukan kami kembali setelah sekian lama terpisah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan berhenti berputar saat melihatnya berdiri di depan pintuku. Lelaki yang pernah aku cintai dengan sepenuh hati, lelaki yang pernah membuatku bertahan meskipun penuh luka, kini kembali hadir dalam hidupku. Aku melihatnya dengan tatapan penuh kebingungan. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa? Setelah sekian lama, setelah aku berusaha sekuat tenaga melupakan segalanya, dia justru datang mencari aku? Hujan deras turun di belakangnya, membuat pakaiannya basah kuyup. Rambutnya menempel di dahinya. Tapi matanya, mata itu yang selalu membuatku lemah, menatapku dengan penuh harapan. Dia terlihat lelah, seakan sudah menempuh perjalanan panjang hanya untuk menemukan tempat ini. Tapi aku tidak yakin apakah aku siap untuk mendengar alasan di balik kehadirannya. Aku mencarimu kemana-mana. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku masih diam. Tidak tahu harus mengatakan apa. Aku ingin bertanya kenapa. Ingin menuntut jawaban atas semua yang telah terjadi. Ingin meluapkan semua emosi yang selama ini kupendam. Tapi lidahku terasa keluh. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya, dengan 1000 pertanyaan yang tidak bisa kuungkapkan. Aku bodoh. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku baru sadar betapa berharganya kau saat kau sudah pergi. Ada sesuatu di dalam hatiku yang tersentak mendengar kata-katanya. Aku pernah menunggu momen ini, pernah berharap dia akan menyadari apa yang selama ini aku rasakan. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, apakah kata-kata itu masih berarti? Aku sudah melewati begitu banyak hal, sudah belajar hidup tanpanya, sudah menemukan kedamaian dalam kehidupanku yang baru. Apakah aku benar-benar ingin membuka luka lama yang sudah hampir sembuh? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gejolak emosiku. Kenapa? Sekarang? Tanyaku akhirnya, suaraku nyaris berbisik. Kenapa setelah aku pergi sejauh ini? Setelah aku mencoba melupakan semuanya, kau baru datang mencariku. Dia menatapku dalam-dalam, seakan mencari jawaban yang tepat di pikirannya. Karena aku bodoh. Karena aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang ternyata tidak sebanding dengan apa yang aku tinggalkan. Aku tersenyum pahit. Dulu, aku pernah memimpikan dia mengatakan ini. Aku pernah berharap dia akan menyadari bahwa aku adalah orang yang selalu ada untuknya. Orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Tapi sekarang, aku tidak yakin apakah aku masih menginginkan hal yang sama. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Lanjutnya, suaranya terdengar begitu putus asa. Aku sudah mencoba melupakanmu, mencoba menjalani hidup tanpa kau, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa berhenti mengingatmu. Aku tidak bisa berhenti berharap bahwa suatu hari aku bisa menemukanmu lagi. Hatiku bergetar. Aku ingin tetap kuat, ingin tetap berpegang pada keputusan yang sudah kubuat bertahun-tahun lalu. Tapi bagaimana jika hatiku masih menyimpan sesuatu untuknya? Bagaimana jika, di balik semua luka dan kepergianku, aku sebenarnya masih berharap dia akan mencariku? Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan pikiranku berperang dengan perasaanku sendiri. Aku tahu, aku bisa saja menolaknya sekarang, bisa saja menutup pintu dan melanjutkan hidupku seperti sebelumnya. Tapi aku juga tahu, ada hal-hal dalam hidup yang
tidak bisa begitu saja dihapus. Cinta yang tulus, meskipun pernah dilukai, tidak akan benar-benar hilang begitu saja. Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Tanyaku akhirnya, membuka mataku dan menatapnya dengan tajam. Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan meminta banyak. Aku hanya ingin satu hal. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu bahwa menerima dia kembali bukanlah keputusan yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, banyak luka yang perlu dipulihkan, banyak kepercayaan yang harus dibangun kembali. Tapi satu hal yang aku sadari saat melihatnya malam itu adalah, aku masih peduli. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan hujan terus mengguyur di luar, membiarkan keheningan menyelimuti kami. Aku tahu, apapun keputusanku, ini akan mengubah hidupku selamanya. Dan saat itu, aku akhirnya mengerti. Kadang, yang pergi dengan hati hancur bisa kembali dengan kebahagiaan yang lebih besar. Aku berdiri di depan pintu, hatiku masih bergejolak. Kenangan tentang dirinya kembali menyeruak, menghadirkan rasa yang pernah kukubur dalam-dalam. Aku melihatnya, lelaki yang pernah menjadi pusat duniaku, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Hujan masih mengguyur deras di belakangnya, menambah dramatis suasana pertemuan kami. Aku ingin bertanya begitu banyak hal. Kenapa sekarang? Kenapa setelah? Aku berusaha mati-matian melupakan semuanya. Dia datang kembali dengan tatapan penuh harapan. Apakah dia pikir aku bisa begitu saja memaafkan dan menerima semuanya? Kembali? Aku ingin marah, ingin berteriak padanya, ingin mengusirnya dari hidupku. Tapi, yang kulakukan hanyalah diam, mencoba memahami perasaanku sendiri. Masuklah, kataku akhirnya. Suaraku lebih tenang dari yang aku kira. Aku tidak tahu kenapa. Aku mengatakannya, mungkin karena aku tidak tega melihatnya berdiri di luar dalam keadaan basah kuyup. Atau mungkin, jauh di lubuk hatiku, aku masih ingin mendengar apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Dia menatapku dengan mata penuh harapan, seakan tidak percaya bahwa aku benar-benar mengizinkannya masuk. Dengan langkah ragu, dia melewati ambang pintu, tubuhnya sedikit gemetar karena kedinginan. Aku berjalan ke dapur, mengambilkan handuk dan menyerahkannya padanya. Dia menerimanya dengan tangan gemetar, lalu mengusap wajahnya yang masih basah oleh hujan. "Terima kasih," katanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di sofa, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dia duduk di seberangku, tampak canggung dan gugup. Aku bisa melihat bahwa dia berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk memulai pembicaraan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku membiarkannya dalam kebingungan, membiarkannya merasakan sedikit dari apa yang dulu aku rasakan ketika aku harus menahan semua perasaanku sendiri tanpa tahu harus berkata apa. "Aku menyesal," katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. "Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Aku menyesal telah buta dan tidak menyadari betapa berharganya kau dalam hidupku." Aku tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa getir yang penuh dengan luka lama. "Menyesal?" ulangku. "Kau pikir kata-kata itu bisa menghapus semua yang sudah terjadi?" Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kau tahu bahwa aku sungguh-sungguh. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku sudah mencoba menjalani hidup tanpamu. Tapi aku tidak bisa. Aku kehilangan bagian terpenting dalam hidupku." Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Aku ingin tetap kuat, ingin tetap mempertahankan tembok yang telah kubangun selama ini. Tapi kenyataannya, kata-katanya menyentuh bagian hatiku yang masih menyimpan sesuatu untuknya. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku memang masih mencintainya. Tapi apakah cinta saja cukup?
Apakah aku bisa begitu saja melupakan semua luka yang pernah dia berikan padaku? Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku tidak bisa langsung percaya begitu saja. Aku sudah berusaha keras membangun hidupku kembali, dan aku tidak ingin hancur lagi hanya karena kau datang kembali. Dia mengangguk cepat, seakan takut aku akan berubah pikiran. Aku akan menunggumu, katanya dengan penuh kesungguhan. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku benar-benar serius kali ini. Aku menatapnya lama. Lelaki yang dulu membuatku menangis setiap malam, kini duduk di hadapanku, memohon kesempatan kedua. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang kutahu pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terluka seperti dulu lagi. Jika aku memberinya kesempatan, itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku memilih untuk percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta bisa menemukan jalannya kembali. Dan di malam yang basah oleh hujan itu, aku tahu bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Aku menatapnya dalam diam, membiarkan kata-katanya mengendap di dalam hatiku. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, begitu banyak rasa sakit yang ingin kutumpahkan, tapi bibirku tetap tertutup rapat. Aku takut jika aku berbicara, semua pertahanan yang telah susah payah kubangun akan runtuh begitu saja. Aku takut jika aku membiarkan hatiku terbuka lagi, aku akan merasakan sakit yang sama seperti dulu. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia masih memiliki tempat di hatiku. Aku bisa merasakan kejujuran dalam suaranya, bisa melihat penyesalan yang terpancar dari sorot matanya. Lelaki yang dulu begitu angkuh dan tak tersentuh, kini duduk di hadapanku dengan penuh kerendahan hati, memohon kesempatan kedua. Dia menghela napas dalam-dalam, seakan berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi. Aku tidak mengharapkan kau langsung menerimaku kembali, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku ingin memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapatkan kesempatan itu. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang hampir meluap. Kenapa sekarang? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Kenapa setelah aku berusaha keras melupakanmu? Setelah aku membangun hidupku kembali, kau justru muncul dan meminta kesempatan. Dia menunduk, jemarinya saling bertaut erat seakan menahan kegelisahan. Karena aku bodoh, katanya akhirnya. Aku terlalu lama menyadari apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidupku. Aku pikir aku bisa bahagia tanpamu. Aku pikir aku bisa menjalani hidupku seperti biasa. Tapi aku salah. Aku tidak bisa. Setiap hari aku merasa ada yang hilang. Ada sesuatu yang kosong di dalam hatiku. Dan aku sadar, hanya kau yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tahu dia tulus. Aku bisa merasakannya. Tapi itu tidak berarti aku bisa begitu saja melupakan semua luka yang telah dia berikan. Luka-luka itu masih ada, meskipun mungkin sudah tidak sedalam dulu. Aku perlu waktu. Aku perlu memastikan bahwa aku tidak membuat kesalahan dengan membiarkannya masuk ke dalam hidupku lagi. Kalau aku bilang aku butuh waktu, kau akan tetap menunggu. Tanyaku akhirnya, mencoba menatap matanya dengan tajam. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan penuh kesungguhan. Aku akan menunggu. Selama yang kau butuhkan, jawabnya tanpa ragu. Aku tidak akan memaksamu, tidak akan mendesakmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku tidak akan pergi ke mana-mana. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku tidak pernah menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Dulu, dia adalah seseorang yang selalu yakin dengan keputusannya, yang tidak pernah menengok ke belakang setelah mengambil langkah. Tapi sekarang, dia berbeda. Aku bisa melihat perubahan itu, dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku menatap jendela, melihat hujan yang masih turun deras di luar.
Seakan langit pun memahami gejolak hatiku yang penuh ketidakpastian. Aku mengingat semua kenangan yang pernah kami lalui bersama. Tawa, air mata, kebahagiaan, dan juga kesedihan. Aku mengingat semua luka yang pernah dia berikan, semua malam-malam panjang yang kuhabiskan dalam kesepian setelah dia pergi. Tapi aku juga mengingat betapa aku mencintainya, betapa aku pernah berharap dia akan kembali dan memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu apakah cinta bisa menyembuhkan semua luka, tapi aku tahu satu hal. Aku masih ingin percaya. Aku menoleh padanya, melihat matanya yang penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, kataku pelan. Tapi aku tidak akan menutup pintu sepenuhnya. Jika kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau sudah berubah, tunjukkan padaku. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dia tersenyum tipis, dan aku bisa melihat ketulusan dalam senyum itu. Aku akan melakukannya, katanya mantap. Aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan ini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan yang perlahan tumbuh kembali di dalam hatiku. Itulah kisahku, teman-teman. Sebuah perjalanan cinta yang penuh luka, tetapi juga penyesalan dan harapan. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar makin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.